untuk mengetahui pengertian dari 7 sakramen dalam gereja Katolik. Kita harus tahu apa itu arti sakramen. Sakramen itu sendiri adalah sebuah definisi yang kompleks, yang artinya menyatu. Dalam agama Katolik mengenal 7 sakramen yang menjadi lambang seorang Katolik yang sesungguhnya. Dalam gereja Katolik ada 2 sakramen yang hanya diterima oleh orang-orang tertentu saja, yaitu imamat dan perkawinan. Dalam gereja Katolik pula, awam hanya menerima 6 sakramen, yaitu pembaptisan atau permandian, penguatan atau sakramen krisma, ekaristi atau komuni suci, rekonsiliasi atau pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, sakramen suci, sakramen minyak suci maksudnya, pernikahan atau perkawinan. Awam tidak menerima sakramen imamat karena tidak ditabiskan menjadi seorang imam. Sedangkan imam itu sendiri juga menerima 6 sakramen. Dia tidak menerima 7 sakramen karena satu sakramen itu sendiri tidak diterima oleh imam karena imam itu ditabiskan menjadi seorang imam. Atau pastor itu ditabiskan sehingga tidak menerima sakramen pernikahan atau perkawinan. Dalam agama Katolik mengenal 7 sakramen yang seperti yang dibilang tadi. 7 sakramen itu diantaranya yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang menjadi dasar kehidupan sakramental setiap umat Katolik dalam rencana penyelamatan Allah. Pembaptisan amat sangat penting. Pembaptisan lewat air menjadi salah satu tema utama atau tema umum. Jadi dalam baptisan, sakramen baptis ini, seseorang yang telah menjadi anggota Katolik dan setelah dibaptis dia akan menjadi Katolik sesungguhnya. Sampai dia sudah berjanji bahwa dari kecil dia sudah membawa Katolik itu dalam hidupnya. Yang kedua, sakramen krisma. Sakramen krisma itu sendiri adalah sakramen yang bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan materai Roh Kudus yang telah diberikan kepada umat Katolik setelah pembaptisan. Tanda dari sakramen ini adalah pengurapan minyak suci yang bernama krisma. Jadi, setelah sakramen pembaptisan, pertama-tama umat Katolik menyadari bahwa adanya komuni pertama. Bagi anak-anak, komuni pertama itu sendiri baru mereka menerima sakramen krisma. Setelah menerima sakramen setelah mereka komuni pertama atau menerima sakramen baptis, mereka menerima sakramen krisma. Sakramen krisma ini biasanya dipimpin atau dilayani oleh seorang uskup. Tidak bisa dilayani oleh seorang diakon atau imam atau pastor. Dan yang ketiga, sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi adalah sumber dan puncak dari seluruh kehidupan umat Kristiani. Dalam ekaristi, kurban Yesus disalib akan dihadirkan. Kurban Yesus adalah puncak dari segala bentuk keselamatan dan juga sejarah penyelamatan. Sakramen ekaristi ini biasanya bermula atau biasa kita sebut dengan sakramen puncak ini, kita biasanya dipimpin dalam gereja itu kita dipimpin oleh seorang pastor atau uskup. Itu biasanya ada misa. Sakramen ekaristi ini khusus untuk sebuah misa yang bisa itu secara resmi atau tidak resmi. Begitu. Yang keempat, sakramen imamat. Sakramen imamat dalam sejarah keselamatan umat Kristiani selalu mempunyai imam sebagai perantara Allah dalam dan umatnya. Para imam ini mempersembahkan kurban untuk memulihkan dosa manusia dalam ibadah atau karya-karya lain imam. Ada bagian dari Allah dan bagian dari umat Allah yang terpanggil untuk melanjutkan misi penyelamatan Yesus di dunia. Akhirnya tidak semua orang Katolik akan menerima sakramen ini dan hanya orang-orang terpilih saja, alias para biarawan-biarawati. Oke, jadi sakramen imamat ini adalah sakramen yang ditabiskan untuk orang-orang tertentu. Contohnya seperti imam, pastor, diakon, biarawan, dan biarawati. Jadi awam tidak diperuntukkan untuk menerima sakramen imamat karena awam dia tentu mengalami sebuah pernikahan atau keturunan, mengalami sebuah detak-detaknya gitu.
Jadi itulah penjelasan sakramen imamat. Dan kelima, sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa. Sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa yaitu sakramen yang pelanggaran terhadap Allah, pemutusan dengan Dia, maka umatnya membutuhkan pertobatan atau rekonsiliasi. Sakramen ini pada dasarnya termasuk dalam kategori sakramen penyembuhan, dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai penyembuhan iman dan rohani. Jadi sakramen tobat yang paling resmi biasanya diterima hanya satu kali masa pertobatan. Jadi di situ Allah menganugerahkan keselamatan yang besar kepada setiap manusia yang ingin bertobat kembali ke jalannya. Yang keenam, sakramen pernikahan atau perkawinan. Sakramen pernikahan atau perkawinan adalah saat Allah menciptakan dua manusia sebagai pria dan wanita, Allah juga menciptakan perkawinan. Perkawinan kata lain, Allah telah menciptakan manusia yang didorong oleh kasih, juga memanggilnya untuk mengasihi sesamanya. Sakramen perkawinan ini hanya diperuntukkan bagi awam yang menerima sakramen kudus, yaitu sakramen perkawinan, dan tidak diperuntukkan kepada imamat atau imam, tidak disambut oleh seorang imam, karena imam ditakbiskan menjadi seorang pemimpin dan pelayan Tuhan atau orang-orang terpilih yang siap melayani Tuhan. Kalau sakramen perkawinan ini hanya untuk awam seperti kita, jadi kita semua berhak dan wajib untuk menerima sakramen perkawinan. Ketika kita menentukan pilihan hidup kita, yaitu perkawinan atau imamat, itu adalah pilihan kita. Jadi semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Panggilannya kemana, Tuhan mengarahkan kemana. Dan yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci. Sakramen pengurapan orang sakit. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, penderitaan penyakit menjadi salah satu pengalaman universal yang wajib dialami oleh setiap manusia. Jadi, sakramen pengurapan orang sakit biasanya dilakukan oleh romo atau pastor ketika ada orang sakit di sebuah kampung atau desa. Dia siap melayani ke rumah. Biasanya itu dilakukan setiap orang itu memerlukan bantuan seorang romo atau pastor atau uskup sekalipun tidak jadi masalah. Jadi setiap orang pasti pernah sakit, dan setiap orang pasti pernah sakit, dan orang itu minta bantuan supaya didoakan dengan menyambut sakramen pengurapan orang sakit ini. Sekian penjelasan dari ketujuh pengertian sakramen dalam Gereja Katolik. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, ada kekurangan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berhari Minggu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.